Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfa Zafran dengan NIM 2022 1115. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu mengenai konsep ekonomi dan kasus ekonomi dalam industri ketenaga listrikan. Presentasi kali ini saya membahas konsep ekonomi dalam industri ketenaga listrikan dan akan dijelaskan juga kasus ekonomi yang relevannya. Pertama adalah keperluan energi listrik dan pertumbuhan ekonomi. Energi listrik adalah faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, ekonomi listrik dan pengembangan industri saling berhubungan erat. Rekomendasi ini akan membahas hubungan tersebut secara mendalam. Konsumsi listrik, yaitu meningkatkan seiring pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri, yaitu membutuhkan pasokan listrik yang stabil untuk terus berjalan. Nah, konsep-konsep ekonomi energi yaitu adalah mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi energi secara efisien. Tenaga kerja, modal, dan energi listrik adalah faktor produksi utama. Faktor-faktor ini berperan penting dalam proses produksi, ya dari pembangkit energi listrik, lalu penyaluran energinya ke konsumen-konsumen, dan konsum dan penggunaan energi oleh industri ya rumah tangga. Dan untuk teori fungsi produksinya, energi listrik berperan dalam meningkatkan produktivitasnya. Terdapat hubungan antara input tenaga kerjanya, modal, energi, dan output barang atau jasa. Hubungan ini penting dalam konteks pertumbuhan ekonominya. Nah, di ekonomi ini terdapat eh, disebut LCOE, itu levelized cost of energy. Itu adalah biaya rata-rata per kWh untuk energi listrik yang dihasilkan. LCOE penting dalam perbandingan teknologi energi dari biaya per kWh-nya, teknologi energi yang investasi yang diperlukan. Selanjutnya adalah kasus ekonomi dalam tenaga listrikan di Indonesia. Saya mengambil contoh langsung di PLN berada di terakhir referensi. Pada Jakarta 23 Desember 2023, PLN dorong energi listrik sebagai penggerak ekonomi, yaitu dia mendapatkan penghargaan komitmen. Biro PLN meraih Green Leadership utama dan PLN mendapat 20 koper emas dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, dia mendapat penghargaan 3 langkah strategis untuk menuntaskan kemiskinan melalui ketenaga listrikan, yaitu 3 program utama PLN-nya adalah co-firing biomasa, yaitu melibatkan masyarakat dalam penyediaan biomasa seperti bonggol jagung, cangkang sawit, dan limbah ranjau kertas untuk PLTU. Yang kedua adalah sudah ditetapkan di 43 PLTU di seluruh Indonesia, menurunkan emisi sekitar 1,75 ton CO2. Terus yang ketiga adalah contoh sukses Green Economy Village di DIY. Ekonomi desa naik 44%, manfaatnya sampai 1,3 miliar per tahun by data. Contoh sukses Green Economy Village di DIY adalah ekonomi yaitu. Terus program kedua itulah pemanfaatan FABA, yaitu Fly Ash Bottom Ash, yaitu dia 3 juta ton FBA, yaitu hasil pembakaran batu bara tahun dimanfaatkan sebagai bahan bangunan untuk pupuk. Kedua adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk revitalisasi infrastruktur turis. Yang ketiga adalah mengurangi emisi 216.000 ton CO2 dan menciptakan ribuan lapangan kerja by data. Tiga adalah peralihan ke energi listrik. Yang pertama adalah electric agriculture.
yaitu adalah durasi lokasi produksi pertanian naik 3 sampai 5 kali lipat. Yang kedua adalah electrifying marine. Itu adalah 107 stasiun listrik di dermaga mencapai hemat biaya solar sampai 80%. Yang ketiga adalah PLN berkomitmen pada pemerataan listrik data, yaitu akses listrik merata mendorong ekonomi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat hingga pelosok. Selanjutnya adalah peran kebijakan pemerintah dalam kasus ekonomi pada listrik. Ini pada tahun 2020 hingga 2023. Dampak pandemi terhadap PLN batubara ya, pandemi. Yaitu konsumsi listrik turun dan pelemahan rupiah merugi hingga 12,2 triliun pada tahun 2020. Kontras dengan laba 10,8 triliun pada 2019 dan kewajiban beli listrik dari PLTU swasta PP tetap berjalan meski permintaan turun. Potensi biaya USD-nya sampai USD 7,8 miliar 2020. Harga batu bara global anjlok ke USD 49,4 ton pada September 2020, terendah sejak 2015. Urgensi transisi energi yaitu adalah PLTU subkritikal perlu dipensiunkan pada tahun 2030 niatnya. Itu super kritikal dan ultra super kritikal sebelum 2040 ya, ya. Energi terbarukan terbukti ekonomis dan berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja, katanya. Langkah dan tantangan Indonesia yaitu adalah pemerintah perlu desain strategis transisi energi yang jelas, termasuk revisi RUN tanpa mengenai target 23% energi terbarukan. Lalu ada renegosiasi dan rescheduling proyek PLTU 35 atau GW ya. Itu bukan. Terus potensi investasi bersih energi global mencapai 13,3 triliun USD. Peluang bagi Indonesia jika regulasi mendukung. Dan pada rekomendasi dari IECR, pemerintah bisa mengalihkan subsidi listrik sebesar 50 triliun ke PLTS atap untuk konsumen berdaya 450 sampai 900 ampere. Bisa hasilkan sampai gigawatt energi terbarukan. Dan untuk prioritas utamanya adalah komitmen politik dan regulasi yang mendukung transisi energi di Indonesia. Dan untuk kesimpulannya adalah energi listrik adalah tulang punggung perekonomian. Penggunaan listrik berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam energi listrik adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Ini untuk referensi yang saya pakai. Yang di root ini itu yang contoh kasus ekonominya oleh yang penulis menjadi perubahan masyarakat setenaga di Indonesia. Itu yang dari ini hasil rapat gue 2021. Ya, sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.